Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kelas TMT 3F. Kita ketemu di review hasil diskusi kelompok 5. Ini adalah kelompok yang terakhir sebelum kita UTS. Jadi ini review kita yang terakhir. Minggu depan kita UTS. Selanjutnya mungkin masih akan saya lanjutkan tentang sejarah matematika. Jadi kelompok 6 mungkin akan presentasi setelah sejarah matematika, kira-kira di pertemuan ke-6, atau nanti silakan cek di RPS ya, kira-kira seperti itu. Saya sudah baca ini pertanyaannya pertanyaan teman-teman di forum diskusi. Ada banyak sekali yang bertanya kelas 3F, tapi saya pikir bagus sekali karena semua pertanyaan saya rasa sudah terjawab dengan tuntas dan baik oleh kelompok penyaji, dan teman-teman lain yang menambahkan jawaban pun bagus-bagus. Jadi saya juga bingung ini mau nge-review apa, karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya sudah terwakili gitu ya, sudah terwakili oleh jawaban-jawaban yang ada di sini. Saya review sebentar aja kalau gitu ya. Oke, yang pertama dari Nurman Al-Busolihin. Bagaimana Anda menyikapi kondisi sekarang di mana nilai-nilai Pancasila sudah mulai luntur dari pribadi anak pelajar, semisal banyaknya pelajar yang tidak hafal teks Pancasila, teks saja tidak hafal, apalagi menerapkannya. Apakah sistem pendidikan sekarang ini kurang efektif untuk menanamkan sistem Pancasila? Tolong penjelasannya, terima kasih. Kalau ditanya apakah sistem pendidikan kurang efektif untuk menanamkan nilai Pancasila, sebenarnya tidak juga ya. Maksudnya sebenarnya cukup efektif. Mungkin kadang penerapannya adalah begini, kadang di sekolah itu ada banyak hal yang mempengaruhi guru sekolah maupun lingkungan sekolah, sedemikian hingga sekolah itu kesannya hanya ya belajar, dapat materi, dapat nilai, selesai. Padahal sebenarnya kita bisa menyampaikan penerapan Pancasila, bisa menyampaikan nilai-nilai luhur Pancasila itu ya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah gitu. Sayangnya kadang ini kurang jadi penekanan gitu. Kalau dikatakan apakah sistem sekarang kurang efektif untuk menanamkan nilai Pancasila, saya pikir seharusnya sudah efektif. Dan yang kalau dibilang mungkin ada banyak penyimpangan, misal yang dikatakan Pancasila sudah luntur dari pribadi anak pelajar atau banyak pelajar yang tidak hafal teks Pancasila, mungkin tidak semua ya, sebagian. Saya tidak ingin mengambil saya tidak ingin mengeneralisasi, tapi secara umum sebenarnya saya katakan tidak ini sih ya, tidak berlaku umum. Barangkali mungkin ada yang memang kasus kejadian seperti ini, tapi saya pikir kalau sampai luntur banget sih kayaknya enggak. Banyak kok anak muda yang berkiprah dan berkarya sesuai dengan apa yang dia bisa gitu, sesuai dengan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, dia suka gitu. Sebenarnya itu termasuk mencerminkan kecintaan kita terhadap Pancasila dan mencerminkan bahwa dia sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebenarnya gitu ya. Kalau dikatakan banyak anak muda yang tidak hafal teks Pancasila gitu ya, banyak pelajar yang tidak hafal teks Pancasila, PNS juga banyak yang tidak hafal teks Pancasila gitu, pekerja juga banyak. Kenapa kita harus menjudge pelajar aja gitu? Karena Pancasila itu kan falsafah kita bersama, harusnya bukan hanya pelajar yang hafal, semua lini masyarakat juga harus hafal. Tapi banyak tuh orang-orang dewasa juga yang tidak mengamalkan Pancasila, ya kan? Jadi saya nggak suka kalau ada argumen yang cuma menyudutkan pelajar saja gitu ya. Mari kita saling introspeksi, banyak kok gitu ya. Dan saya pikir mungkin kalau perkara moral ya, yang sekarang terjadi itu degradasi moral, banyak yang ya kurang ini secara moral ya. Tapi apakah itu semua efek dari pendidikan? Mungkin iya, tapi tidak semuanya ya, mungkin iya. Ini tantangan kita bersama gitu. Kalau ditanya apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, tentu jawabannya mulai A sampai Z kayaknya nggak cukup gitu ya. Sekarang tinggal kita aja, bagaimana kita sebagai guru dan bagaimana kita sebagai diri kita sendiri aja mau berkiprah seperti apa, sudah gitu aja gitu ya. Mau berkiprah seperti apa, mau benerin yang seperti apa di lingkungan kita sendiri, sekecil apa gitu ya, peran kita seperti apa, udah gitu aja, udah gitu aja ya. Jangan muluk-muluk mau mengubah satu Indonesia gitu kasarnya. Mari kita mulai dengan lingkungan kita yang terdekat. Next, Vita
ya ini kan. Jadi kajian filsafat bagi pendidikan mencakup ya, nah bukan mencangkup. Tolong dicek nanti ini karena dicek di KBBI ya, mencakup bukan mencangkup, mencangkul yang ada. Nah, kajian metafisika, nah untuk menentukan satu kurikulum dari ketiga tersebut manakah kajian yang paling baik digunakan, ini bukan kajian yang terpisah satu sama lain ya, ini semuanya satu kesatuan. Jadi nggak ada kalau yang mana yang paling baik digunakan, tidak ada ya. Jadi ya tiga-tiganya kita gunakan semua karena harus berdampingan gitu. Next, Muhammad Saiful Zuhri. Konsep keadilan, bagaimana maksud kata keadilan dalam Pancasila dan bagaimana penerapan keadilan dan pendidikan? Apakah konsep keadilan sudah sesuai dengan tujuan luhur Pancasila? Ya, kalau dikatakan keadilan, mungkin bangsa kita masih berjalan ya, masih berjuang supaya keadilan sosial itu bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sedang berjuang ya, saya tidak bilang bahwa keadilan itu belum terlaksana sama sekali. Saya nggak tahu ya, saya tidak ingin berkomentar yang mengarah ke politik atau kemana, tapi saya katakan negara kita berjuang. Memang belum nyampe pada kata kita sudah adil gitu, tapi kita semua sedang berjuang gitu ya. Kemudian dalam hal pendidikan sama, negara kita sedang sangat berjuang. Itulah kenapa kemudian muncul kurikulum dulu yang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya karena memang biar tidak semuanya diatur oleh pusat, karena tiap daerah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing, tiap sekolah gitu bisa menyesuaikan kondisi masing-masing, jadi nggak memaksakan kehendak. Contoh misalkan di kurikulum ditentukan ada bahasa pilihan itu Mandarin, Jerman, Cina, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Jepang, misal pilihannya untuk pilihan bahasa asing gitu, tapi sekolah itu tidak punya tiga-tiganya guru ini, akhirnya kan kemudian harus nyari-nyari guru gitu, padahal itu tidak sesuai dengan kemampuan sekolahnya, tidak sesuai dengan kemampuan siswanya gitu kan, jadi serba susah gitu. Nah sekarang dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang saat itu tahun 2006 diluncurkan, sekolah jadi bisa mengoptimalkan kebutuhannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya mereka gitu ya. Kita sedang sangat mengupayakannya negara kita bisa adil, bisa menerapkan prinsip keadilan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ingat, adil itu tidak berarti harus sama persis dan sama rata ya. Adil itu artinya berimbang. Adil itu sesuai. Jadi sesuai porsinya masing-masing ya. Kita masih berjuang supaya daerah-daerah yang di pelosok tetap sama mendapatkan fasilitas pendidikan yang juga cukup memadai, sama mendapatkan guru dan tenaga pengajar yang juga sama-sama kompeten gitu ya, dan itu faktornya banyak sekali ya, nanti kaitannya ke ekonomi, ke sosial dan seterusnya tatanannya ya. Kita sedang berjuang. Jadi kalau dikatakan maksud kata keadilan dalam sila kelima Pancasila ya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, semuanya merasakan bahwa negara kita ini adil, berimbang, sesuai dengan tempatnya. Dan bagaimana penerapan keadilan pendidikan, ya kita semua masih berjuang ya, masih berjuang untuk sampai pada kata adil gitu. Tambahan teman-teman, sudah cukup ini ya. Farida Maulina, Farida Maulina. Menurut Aristoteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya negara. Seperti Indonesia yang berdasar pada Pancasila, ingin menciptakan manusia Pancasila. Apakah filsafat pendidikan sangat berpengaruh bagi terciptanya manusia Pancasila? Apabila berpengaruh, tolong berikan alasannya. Saya menjawab pertanyaan ini bagaimana ya? Apakah filsafat sangat berpengaruh bagi terciptanya manusia Pancasila? Ya kalau berpengaruh saya pikir ya jelas berpengaruh, karena kan satu sama lain saling berkaitan gitu ya. Manusia Pancasila itu kan hanya suatu istilah gitu ya, bahwa kita ini hidup dengan meyakini dan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Itu artinya kita sudah manusia Pancasila. Nah, apakah filsafat pendidikan sangat berpengaruh bagi terciptanya manusia Pancasila? Ya kalau dibilang sangat berpengaruh ya berpengaruh gitu. Ya pengaruhnya dari apa ya? Dari Pancasila sendiri ya, dari filsafat pendidikan juga gitu. Saya agak bingung ini menjawabnya, tapi ya saya pikir ya kalau ditanya pengaruh ya pasti sangat berpengaruh gitu ya. Kalau disuruh dijelasin apabila berpengaruh tolong berikan alasannya, ya karena memang Anda sudah belajar filsafat pendidikan itu
alirannya seperti ini seperti itu, berarti kan kalau ditarik garis besarnya kan ya tentu semuanya itu sama aja gitu dengan oh ya filsafat, dan kita kita masyarakat Indonesia punya filsafat Pancasila, nilai-nilai luhurnya seperti ini, berarti kan ya sama gitu. Kalau berpengaruh ya berpengaruh ya. Tambahan teman-teman sudah lah ya, saya cukupkan tambahannya macam-macam arahnya. Erika Zura, mengapa matkul filsafat pendidikan matematis juga membahas filsafat pendidikan Pancasila, apakah ada keterkaitan antara keduanya, tolong dijelaskan. Ada ya, ada, sangat ada ya. Jawabannya teman-teman sudah banyak sekali juga. Ya kalau kita ambil secara umum ya memang sangat berkaitan. Nilai-nilai luhur Pancasila, misalkan keadilan sosial, persatuan Indonesia, nilai-nilai luhurnya semuanya sebenarnya terciptanya sama. Di matematik kita diajarkan konsep ketuhanan ya. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada gitu kan, tanpa harus kita membuktikan wujudnya. Kalau di Islam loh ya, kalau di agama lain kurang tahu. Matematik kita punya konsep aksioma, menerima bahwa Tuhan itu ada gitu, tidak perlu dibuktikan tapi kita bisa rasakan dan kita tahu itu benar gitu. Kemudian kita hidup ada hukumnya, ada normanya, ada norma kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kan norma-norma kemanusiaan gitu kan ya, berarti ada norma-norma agama, ada norma sosial, ada norma kemanusiaan, macam-macam. Nah di matematik kita punya banyak hukum-hukum yang seperti itu juga sama. Ada teorema, postulat, koroleri, semuanya ada tatanannya, ada hukumnya gitu. Jadi kita di matematik punya hukum, di tatanan kehidupan juga punya hukum. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sama kita di nilai-nilai luhur Pancasila, misal kerjasama, harus gigih berjuang, matematik kan juga sama. Ketika mencari solusi kan harus gigih juga. Kemudian menghargai pendapat orang lain gitu kan. Matematika kan solusinya tidak tunggal, bisa jadi ada soal yang caranya banyak. Nah, kita hargai juga karena benar gitu. Sama lah ya. Seperti itu, sama. Kemudian next, Siti Raihatul Jannah. Bagaimana penerapan nilai filsafat dalam proses pembelajaran matematika? Lah ya tadi itu ya barusan berkaitan. Kalau mau menerapkan ya kita sisipkan aja di setiap bagiannya. Ketika kita mengajar kepada siswa tuh kita sisipkan aja, misal jujur misalkan ya, kita sampaikan nak bahwa ujian ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap ilmu yang sudah Allah kasih kepada kita. Mari kita kerjakan ujian ini dengan jujur supaya apa yang kita kerjakan itu bermanfaat dan dihitung pahala oleh Allah gitu-gitu sudah. Kemudian nilai kejujuran yang lain, misal materi ini aritmatika sosial contoh misalkan. Nah ada aritmatika sosial, ada untung rugi dan seterusnya, kita bisa sisipkan nilai-nilai bahwa ketika kita berdagang nak kita harus jujur mencontoh perilaku Nabi gitu misalkan. Kita harus jujur ketika timbangan, harus benar-benar timbangan itu sesuai dengan kadarnya, nggak boleh memberatkan salah satu timbangan. Kemudian mengambil keuntungan itu ya harus sewajarnya gitu. Jangan sampai kita bikin soal Pak Joko membeli sepeda seharga 4 juta, kemudian Pak Joko ingin menjualnya kembali dengan keuntungan 50%, berapa keuntungannya Pak Joko? Nah kayak gitu-gitu. Ya itu kan ya tidak salah, tapi kan secara etika kan kurang tepat ya, masa ngambil untung sampai 50% banget gitu ya. Tidak salah, tapi kan ya kita mengajarkan banyak nilai-nilai kayak gitu ke siswa gitu. Di masa sehari-hari juga ayo kita bekerja keras, gigih, bergotong royong. Kalau masuk kelas, di kelas itu kiranya kelasnya kotor kondisinya gitu, maka ayo anak-anak kita berdiri sebentar, lihat 1 meter di sekeliling Anda, kalau ada sampah diambil, kita buang keluar. Itu sudah sebenarnya penerapan Pancasila juga kan gitu. Jadi jangan melulu kemudian cuman ngerjain soal aja gitu. Saya ya gimana ya gitu, kira-kira seperti itu. Ada banyak yang bisa kita contohin ya. Kemudian sudah, ini kelompok 5. Dea Anggi Noviana, ditinjau dari aksiologi masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Dikatakan mempunyai nilai apabila berguna, logis, bermoral, etis, dan ada nilai religius. Dengan demikian dapat pula dibedakan nilai material dan nilai spiritual. Nilai material dan nilai spiritual sendiri bagaimana dan perbedaannya apa saja? Ini saya jawab, jawaban dari teman-teman sudah sangat benar. Jadi cukup ya, saya pikir cukup. Ya nilai spiritual ya spiritual, yang
berkaitan dengan kebatinan, kejiwaan gitu. Kalau material ya kebendaan. Muhammad Islahuddin dalam makalah dijelaskan oh ini yang aliran progresivisme ya. Lah aliran progresivisme kan sudah dibahas minggu lalu ya, berarti belum membaca, tapi sudah ditambah oleh teman-teman, sudah clear saya pikir ya. Tiara Nurfia Aziza, menurut kelompok Anda apa tujuan filsafat Pancasila bagi negara Indonesia? Terima kasih. Wah, ini ya pertanyaan yang basic sekali ya, menjadi dasar negara gitu ya, menjadi pedoman, menjadi landasan gitu ya. Jawaban teman-teman sudah benar, menjadi pedoman. Tujuan filsafat Pancasila, bukan tujuan filsafat Pancasila ya, tujuan filsafat Pancasila, tujuan adanya filsafat Pancasila gitu mungkin ya, atau tujuan mempelajari filsafat Pancasila. Kalau tujuan filsafat Pancasila, tujuan filsafat Pancasila itu kata benda gitu kan arahnya. Tujuan filsafat Pancasila kan jadi aneh gitu. Apa tujuan meja misalkan? Meja itu kan kata benda. Apa tujuan meja? Coba dirasain, aneh kan? Bisa dijawab nggak? Kalau apa tujuan filsafat Pancasila itu saya nggak bisa jawab gitu. Apa tujuan mempelajari filsafat Pancasila, atau apa tujuan merumuskan filsafat Pancasila, apa tujuan mempelajari, ya gitu-gitu. Tapi kalau apa tujuan filsafat tuh tujuan plus kata benda plus kata tujuan. Iya, apa tujuan laptop, apa tujuan meja, apa tujuan ini, nggak ada. Saya jadi bingung. Kalau apa tujuan mempelajari filsafat Pancasila, oh ya banyak ya. Jawaban teman-teman sudah saya pikir sudah cukup. Kira-kira seperti itu review saya untuk minggu ini. Di kelompok 5 yang saya perlu garis bawahi intinya adalah kita tetap perlu mempelajari yang namanya filsafat filsafat Pancasila, karena dia adalah salah satu dasar filsafat yang sebenarnya unsur-unsur intinya ada kaitannya dengan matematika. Sebenarnya nilai-nilai luhurnya sama gitu loh ya. Jadi poin-poin utamanya sama. Kita beruntung sekali karena filsafat negara kita itu sudah mencakup semuanya. Jadi baik dari agama, kehidupan sosial, kehidupan bernegara, kemudian ekonomi, kemudian optimalisasi diri dengan sila keempat, menghargai orang lain, bagaimana kita bersikap secara sosial, itu semuanya sudah sangat bagus ya. Itu sudah tercakup di sana. Tinggal kita menerapkan nilai-nilai luhurnya di pembelajaran sehari-hari. Itu kita harus berusaha sebaik mungkin ya untuk menyisipkan poin-poin utamanya gitu. Itu peran yang bisa kita lakukan setidaknya sebagai guru gitu ya. Kira-kira seperti itu review dari saya minggu ini. Kita bersiap untuk UTS minggu depan. Saya akan update informasinya di LMS gitu ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.